Selamat datang di Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah atau dikolonisasi oleh bangsa Eropa. Dan nama negara ini sendiri diambil dari kata Pratetai yang artinya tanah orang-orang yang bebas atau tanah orang yang merdeka. Bangkok, capital of old Siam and modern Thailand. A city of klongs or canals is often called the Venice of the East. Many of Bangkok's approximately 1 million citizens live along these waterways. The capital's floating markets, where trade and traffic meet, are justly famous in this largest city of Southeast Asia. Sebelum negara Thailand modern ada, wilayah ini dikenal dengan nama Siam yang berbentuk kerajaan. Pada mulanya, pusat dari Siam adalah kerajaan Ayutthaya yang terletak di dekat sungai Chao Phraya dan telah menjadi pusat perdagangan dunia selama berabad-abad. Ayutthaya adalah sebuah kota pelabuhan perdagangan utama yang dikelilingi oleh kanal-kanal kecil dan dikenal juga dengan sebutan Fenisia dari timur. Namun, pada akhir Perang Burma-Siam pada tahun 1767, tentara Burma menyerang wilayah Ayutthaya hingga mengakhiri kerajaan Ayutthaya. Tidak lama setelah itu, muncul kerajaan Thonburi yang didirikan oleh Raja Taksin sehingga memindahkan pusat dari kerajaan Siam ke Thonburi. Akan tetapi, kerajaan ini hanya bertahan selama 15 tahun. Kemudian, muncul kerajaan Ratanakosin sehingga memindahkan ibu kota dari kerajaan Siam ke sebuah desa yang berada di antara Buah Plam yang hingga saat ini disebut dengan Bangkok. Setelah berhasil mempertahankan wilayah selama bertahun-tahun dari serangan Burma, kerajaan Siam menyadari cepat atau lambat wilayahnya akan menjadi lahan pertempuran yang diperebutkan antara kerajaan Inggris dan Prancis. Dan karena itu, kerajaan Siam di bawah kepemimpinan Rama keempat dan Rama kelima melakukan westernisasi yang mengubah pola hidup dan kultur dari masyarakat Thailand. Misalnya, Raja Chulalongkorn meminta rakyatnya untuk mengganti sepatu tradisional Thailand menjadi sepatu Eropa. Busana tradisional Thailand pun diminta diganti menjadi busana ala Eropa. Atau Raja Mongkut yang membuat beberapa perjanjian dengan negara-negara Eropa seperti Traktat Bowring, di mana Raja Mongkut dan Gubernur Hong Kong John Bowring membuat perjanjian perdagangan antar negara, yang kemudian juga diikuti dengan perjanjian perdagangan dengan Prusia, Austria, dan Hungaria, sehingga mengintegrasikan Siam dalam pasar global. Selain itu, Raja Chulalongkorn juga membayar arsitek-arsitek Eropa agar membangun benteng-benteng di Thailand yang tidak dapat ditembus oleh pasukan dari Eropa. Dan ia juga berjanji untuk menghapuskan perbudakan di Thailand. Dan ya, taktik yang dilakukan oleh Thailand dengan westernisasi wilayahnya dan juga membuka dirinya pada pasar global menjadikan Thailand dianggap setara oleh negara-negara Eropa. Dan hasilnya, Inggris dan Prancis sepakat menjadikan Thailand sebuah buffer state, yaitu suatu wilayah yang membatasi antara wilayah kolonisasi Inggris dan Prancis. Meskipun begitu, Siam tetap kehilangan banyak wilayahnya dalam sengketa dengan Prancis dan Inggris. Siam kehilangan wilayahnya yang merupakan bagian dari Kamboja pada tahun 1867, kehilangan sebagian besar wilayah yang menjadi bagian dari Laos pada tahun 1893, kehilangan wilayah Shan ke Britania Raya yang menguasai Burma pada tahun yang sama, kemudian kehilangan seluruh wilayah Laos pada tahun 1904, seluruh wilayah Kamboja pada tahun 1907, dan sebagian wilayah yang menjadi bagian Malaysia pada tahun 1909. Selain itu, Thailand juga berhasil menghindari penjajahan dari Jepang dengan melakukan perundingan di mana mereka berjanji akan membantu Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Dan sebagai timbal baliknya, mereka akan dibantu oleh Jepang untuk mendapatkan wilayah-wilayah mereka yang hilang dari Inggris dan Prancis. Tapi, ketika Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, Regent Pridi Banomyong menyatakan bahwa perjanjian dengan Jepang null and void atau batal demi hukum. Dengan kata lain, Thailand menyatakan kalau mereka tidak pernah berperang dengan sekutu. Aku rasa itu saja untuk videoku kali ini. Kalau kalian ingin mendapatkan update yang lebih lengkap mengenai channel ini, kalian bisa follow akun Instagramku sekarang juga. Dan yang terakhir, tuliskan pendapat kalian, kota mana yang seharusnya aku kunjungi atau negara mana yang seharusnya aku kunjungi di video berikutnya. My name is Mr. Ricardo and as always, thanks for watching.